Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Yunus akan membahas mengenai tuberkulosis paru terkonfirmasi klinis pada anak. Pada topik bahasan kali ini, saya akan bagi menjadi tiga bahasan. Yang pertama adalah kasus, yang kedua adalah teori, dan yang ketiga adalah analisa kasus dari tuberkulosis paru terkonfirmasi klinis pada anak ini. Identitas pasien yaitu nama lengkap anak A, usia 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, di mana untuk identitas orang tua, nama ayah Tuan Y, nama ibu Nyonya M. Anamnesis diambil berdasarkan dari aloanamnesis pada ibu pasien pada tanggal 14 bulan 2 2022 jam 3.30 WIB. Keluhan utamanya adalah demam, disertai berat badan yang tidak naik sejak 3 bulan yang lalu. Riwayat penyakit sekarang, yaitu 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien ini sering demam tinggi pada malam hari, di mana dia ada keringat dingin dan nafsu makan menurun. 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, pasien ini mengeluh mulai batuk-batuk. Lalu pada saat dipoli anak, pasien ini demam, batuk-batuk, terdapat benjolan pada leher kiri pasien. Riwayat penyakit dahulu, ada 1 minggu sebelum diperiksa poli, pasien ini sempat dirawat di rumah sakit karena diare. Pasien dirawat selama 4 hari di rumah sakit dan saat ini tidak terdapat keluhan diare lagi. Lalu untuk tuberkulosis sendiri, pasien ada riwayat tuberkulosis dari keluarganya yaitu pada nenek pasien. Riwayat alergi tidak diketahui, riwayat kehamilan perawatan antenatal rutin kontrol ANC, lalu penyakit kehamilan tidak ada. Tempat kelahiran, rumah bersalin, penolak persalinan bidan, cara persalinan spontan, pervaginam, tidak ada penyulit. Untuk masa gestasinya cukup bulan, keadaan bayi, berat badan lahir 3 kg. Kesan riwayat kelahiran, neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan. Riwayat imunisasi, kesan imunisasi tidak lengkap menurut rekomendasi IDAI 2020. Riwayat perkembangan di mana interpretasi kesannya adalah perkembangan anak normal sesuai dengan usia. Pada saat dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 14 Februari 2022 jam 9.30 WIB, keadaan umum tampak sakit ringan, kesadarannya kompos mentis. Untuk tanda-tanda vital yang perlu digarisbawahi adalah suhu tubuhnya yang meningkat, yaitu sebesar 37,9 derajat Celcius. Data antropometri berdasarkan grafik pertumbuhan WHO Z-score untuk BMI-nya dapatkan adalah 14,13. Untuk Z-score-nya di sini berdasarkan berat badan terhadap usia adalah berat badan normal. Lalu berat badan terhadap tinggi badan yaitu gizi baik dengan perawakan normal. Pemeriksaan sistematis dilakukan pada bagian kepala di mana bentuk, lalu rambut, kulit kepala, mata, telinga, hidung, mulut maupun tonsil dalam batas normal. Pada leher didapatkan benjolan adanya benjolan pada leher kiri pasien. Benjolannya teraba keras berukuran sekitar 0,5 kali 0,5 cm, teraba lebih dari satu benjolan dapat digerakkan. Lalu permukaan kulit ini sesuai dengan sekitarnya. Untuk pemeriksaan sistematis pada toraks, bagian paru, inspeksi, palpasi, perkusi maupun auskultasi dalam batas normal. Pada pemeriksaan jantung didapatkan pada inspeksi, palpasi, perkusi maupun auskultasi dalam batas normal. Lalu pada abdomen, inspeksi, auskultasi, palpasi maupun perkusi juga dalam batas normal. Pemeriksaan sistematis pada ekstremitas atas maupun bawah, kiri maupun kanan, dari akralnya ada edema atau tidak, ada apakah terdapat luka atau tidak, gerakannya, sianosis maupun CRT semuanya dalam batas normal. Pada kulit, warna kulit adalah kuning langsat, jaringan paru tidak ada, pertumbuhan rambut merata hitam, suhu rabanya adalah hipertermi, lalu turgor kulit ini kembali dengan normal dan tidak melambat. Untuk silsilah keluarga didapatkan ada riwayat penyakit keluarga yaitu nenek yang menderita tuberkulosis dan saat ini sedang menjalani pengobatan tuberkulosis. Keadaan sosial maupun ekonomi di mana pasien ini merupakan anak ketiga yang tinggal satu rumah dengan kakek dan nenek dari pihak ibu, kedua orang tua, dua saudari, dengan nenek yang sedang menjalani terapi tuberkulosis. Untuk riwayat ekonominya adalah ayah pasien ini seorang buruh bangunan. Penghasilan keluarga setiap bulannya rata-rata 3 juta per bulan. Untuk kebiasaan sebenarnya di sini ayahnya yaitu pasien perokok aktif.
Rumah pasien dengan luas 15 kali 15 meter, lantai keramik dengan atap genteng, dinding beton, ventilasinya di sini kurang, dan untuk sinar mataharinya sendiri itu cukup. Lalu tinggal di permukaan di pemukiman padat penduduk. Sumber air dari sumber terbuka, untuk toiletnya terhubung dengan septic tank. Yang berkaitan dengan kasus di sini berdasarkan lingkungan adalah ventilasinya yang kurang. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, saya mencurigai pasien ini menderita tuberkulosis ataupun bisa saja tidak menutup kemungkinan pneumonia, demam tifoid maupun bronkitis bakterial persisten. Untuk itu dilakukan anjuran pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan darah lengkap, foto ronsen toraks AP, dan Tubex. Laboratorium hematologi didapatkan trombositosis dan limfositosis. Pada pemeriksaan ronsen didapatkan corakan vaskular paru tampak meningkat, lalu tampak bercak infiltrat pada kedua apeks paru. Sehingga pada kesan dari pemeriksaan foto ronsen toraks AP, yaitu gambaran sugestif tuberkulosis pada paru kiri dan kanan. Untuk Tubex skornya negatif, yaitu 2. Lalu ringkasannya di sini, anak laki-laki berusia 3 tahun, demamnya ada demam, lalu tingginya pada malam hari, batuk-batuk dan benjolan di leher, keringat dingin pada malam hari, berat badan anak sulit naik, nafsu makan yang menurun, nenek pasien ada riwayat tuberkulosis. Pada pemeriksaan fisik didapatkan benjolan pada leher kiri pasien. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan pada ronsen toraks, yaitu gambaran pada bercak pada kedua apeks paru. Hematologi dapatkan trombositosis dan limfositosis. Berdasarkan hal tersebut dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, saya mengambil working diagnosis adalah tuberkulosis paru pada anak terkonfirmasi klinis. Untuk diferensial diagnosisnya adalah pneumonia, demam tifoid, bronkitis bakterial persisten. Untuk penata laksanaan pada anak ini adalah ATKDT, 2 HRZ, dan 4 RH, yaitu pada fase intensif 2 bulan dan fase lanjutan 4 bulan. Di mana hal ini pada kasus ini kita akan sesuaikan dengan berat badannya itu 13 kg. Sehingga pada fase intensif selama 2 bulan nanti akan diberikan HRZ, yaitu 3 tablet, dan fase lanjutan 4 bulan, yaitu 3 tablet. Dan nantinya ketika terdapat adanya suatu peningkatan berat badan pada saat kontrol, maka kita akan dapat sesuaikan pemberian dosisnya sesuai dengan berat badan pasien itu. Untuk edukasinya tentunya kita harus jelaskan kepada pasien bahwa pengobatan akan dijalankan selama 6 bulan, dan tentunya akan dilakukan evaluasi di akhir pengobatan, baik fase intensif maupun pada akhir dari fase lanjutan. Lalu obat ini harus diminum secara rutin setiap hari dan harus kontrol. Lalu kita jelaskan juga mengenai perbaikan gizi yang nantinya akan saya bahas di analisis kasus. Lalu untuk menjelaskan bahwa penyakit ini dapat disembuhkan dan lingkungan rumah dibuat dengan ventilasi yang cukup. Untuk prognosis pada pasien ini baik ad vitam, function 6, dan sanatoriumnya dubia et modum. Analisa kasus subjektifnya, seorang anak laki-laki ini berusia 3 tahun, ada demam, batuk, benjolan di leher bagian kiri, lalu keringat dingin pada malam hari, berat badannya sulit naik, nafsu makannya berkurang, dan nenek pasien ada menderita tuberkulosis. Pada objektifnya, benjolan keras di leher kiri berukuran sekitar 0,5 kali 0,5 cm, teraba lebih dari 1 benjolan. Dapat digerakkan permukaan kulitnya itu sesuai dengan sekitarnya. Suhu tubuhnya meningkat jadi 37,9 derajat Celcius. Pada definisi tuberkulosis di sini didapatkan yaitu infeksi. Jadi definisi tuberkulosis pada anak dan dewasa itu berbeda. Pada dewasa itu merupakan suatu penyakit kronik, sementara pada anak merupakan infeksi. Bakteri Mycobacterium tuberculosis batang, di mana dapat kita kenal sebagai basil tahan asam, dia dapat menginfeksi parenkim paru dan organ tubuh lainnya. Untuk patofisiologi dari tuberkulosis yang pertama, jadi tuberkulosis ini dapat menular dari manusia satu ke manusia yang lain, manusia yang terinfeksi ke manusia yang sehat melalui inhalasi basil tahan asam tadi. Dari inhalasi basil tahan asam tadi, dia melalui namanya percik renik atau droplet nukleus. Nah, pada saat orang batuk, pada saat orang bersin, ataupun berbicara, ataupun melakukan kegiatan medis lainnya atau tindakan medis yang lainnya seperti induksi dari sputum, itu dapat menghasilkan nanti aerosol sehingga dapat menularkan ke orang yang sehat. Nah, pada saat percik renik ini keluar melalui batuk, satu kali batuk dapat keluar percik renik sekitar
3.000 per cikenik, lalu pada saat dia bersin, itu dapat mengeluarkan kira-kira sekitar 1 juta per cikenik. Hal tersebutlah yang dapat mengakibatkan mudahnya seseorang terkena tuberkulosis. Tentunya juga nanti tergantung kepada berapa banyak kuman yang keluar, lalu seberapa besar ruangan ataupun apakah terdapat ventilasi pada ruangan tersebut, dan berapa lama orang yang sehat ini menghirup udara yang sudah tercemar basil tahan asam tadi. Nah, dari basil tahan asam tadi, dia akan dapat langsung masuk ke alveolus karena memang ukuran dari Mycobacterium tuberculosis ini sangat kecil, yaitu sekitar 1-5 mikrometer. 1-5 mikrometer satu basil tahan asam ini ternyata dapat mengandung sekitar 1-5 basil tahan asam. Dan untuk fagositosis dan nanti untuk fagositosis oleh makrofag, jadi ketika dia sudah sampai alveolus, Mycobacterium tuberculosis ini akan berhadapan dengan imunitas imunitas non spesifik dari tubuh kita. Sebagian dihancurkan, sebagian yang lain tidak dapat dihancurkan. Kemudian yang tidak dapat dihancurkan nanti akan dapat difagosit oleh makrofag. Nah, saat difagosit oleh makrofag ternyata tidak semuanya juga dapat mati. Jadi Mycobacterium tuberculosis yang setelah difagositosis oleh makrofag dapat bertumbuh dan berkembang atau dapat berkembang biak di dalam makrofag tersebut, sehingga nanti lama-kelamaan makrofag tersebut dapat menjadi destruksi atau dapat pecah di bagian paru tersebut. Nah, adanya suatu basil tahan asam yang kemudian tadi berkembang biak dan terdapat destruksi dari makrofag akan membentuk tuberkel di sana yang kita sebut sebagai fokus primer gone. Nah, fokus primer gone kemudian pada paru tadi dia akan menyebar melalui saluran limfatik maupun kelenjar dari limfe. Nah, nanti ada juga timbullah inflamasi atau peradangan pada saluran limfe maupun kelenjar limfatik yang kita sebut sebagai limfangitis maupun limfadenitis. Limfangitis, limfadenitis maupun fokus primer gone tadi akan menjadi atau kita sebut sebagai kompleks primer. Kemudian pada pembentukan tuberkel tadi di paru, dia dapat terjadi perkijuan. Jadi ketika terdapat adanya suatu inflamasi di paru akibat Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi paru tersebut, lama-kelamaan dia akan mengalami tidak ada oksigenasi di bagian paru yang terinfeksi tadi, sehingga nanti akan terjadi nekrosis. Kemudian nanti nekrosis lama-lama akan terjadi nekrosis perkijuan yang kemudian akan mencair. Bagian paru tersebut akan mencair dan dia akan melalui bronkus maupun bronkeolus yang nanti pada perkijuan ini dia akan terlihat yang namanya kavitas. Lalu pada kelenjar limfe tadi ini, selain dari penyebaran melalui limfe tadi, kita juga dapat menemukan Mycobacterium tuberculosis ini dapat menyebar melalui hematogen. Nanti dia akan terbagi menjadi 2 cara, yaitu yang masif maupun yang secara perlahan. Nah, itu kita dapat sebut kalau yang masif itu contohnya saja dapat terjadi yaitu tuberkulosis jenis yang miliar. Jadi dia adalah akut generalized hemorrhagic spread. Hal ini dapat terjadi gambaran pada paru berdasarkan fototoraks yang bisa dikatakan masif dikarenakan memang penyebaran secara akut generalized spread ini, Mycobacterium tuberculosis tadi akan masuk melalui pembuluh darah secara masif. Kemudian Mycobacterium tersebut akan mengarah ke kapiler-kapiler dan tentunya akan sampai ke organ paru kita. Sehingga dari masifnya Mycobacterium tuberculosis yang akhirnya sangkut di dalam kapiler-kapiler paru kita, akhirnya dia akan dapat membentuk gambaran miliar atau gambaran seperti bulir-bulir padi. Kemudian ada juga penyebaran yang paling banyak yang terjadi pada Mycobacterium tuberculosis ini adalah occult hemorrhagic spread. Jadi penyebarannya itu secara perlahan. Jadi dalam keadaan dosis Mycobacterium tuberculosis yang sedikit, dia dapat menyebar melalui pembuluh darah, kemudian dapat mencapai target organ seperti baik mungkin hati, otak, lien, ginjal, maupun sampai ke tulang. Itu dapat terjadi. Lalu untuk patogenesis tuberkulosis di sini, di mana kurang lebih
sama dengan yang sebelumnya dibahas, yaitu dari inhalasi, kemudian terjadi fagositosis oleh makrofag di alveolus paru, kemudian ada yang mati dan ada juga yang masih hidup. Dan untuk pembentukan fokus primer, penyebaran dari limfogen dapat terjadi maupun penyebaran hematogen. Lalu kompleks primer terbentuk. Nah, terbentuk imunitas seluler spesifik kurang lebih memerlukan masa inkubasi sekitar 2-12 minggu, namun paling sering sekitar 4-8 minggu. Kemudian nanti dari sini akan diuji tuberkulin, dan disinilah positif tuberkulin ini adalah ketika terjadinya pembentukan imunitas spesifik yang sudah ada pada diri kita setelah melalui masa inkubasi tadi. Lalu nanti kompleks primer di sini dia akan terbagi lagi nih, ada yang sakit atau juga terinfeksi. Nah, kalau untuk dewasa nanti itu definisinya adalah sebagai penyakit kronik tuberkulosis itu. Tapi pada anak dikatakan infeksi karena akan dipengaruhi oleh imunitas apakah dia optimal atau tidak. Kemudian nanti pada saat dia menuju dewasa, apakah terdapat adanya suatu imunitasnya mungkin turun atau terjadi reaktivasi atau reinfeksi sehingga nanti akan dapat timbul sakit TB. Lalu kalau untuk memang sakit TB di sini kita akan lihat adanya komplikasi-komplikasi yang dapat timbul melalui penyebaran-penyebaran yang ada baik limfogen maupun hematogen, lalu nanti akan dilakukan terapi sehingga dapat menjadi sembuh. Manifestasi klinisnya berdasarkan teori, yaitu adanya batuk yang lama, nafsu makan yang turun, berat badan yang tidak naik, demam lama atau berulang lebih dari sama dengan 2 minggu, disertai keringat malam dan pembesaran kelenjar limfa superficialis multiple. Pada kasus ternyata didapatkan adanya demam, batuk-batuk, benjolan di leher, keringat dingin malam hari, berat badannya sulit naik, nafsu makan anak ini kurang, dan nenek ada tuberkulosis. Pada pemeriksaan fisik yang perlu diperhatikan adalah suhu pasien yang meningkat, yaitu 37,9 derajat Celcius dengan BMI 14,13 dan benjolan multiple di leher kiri didapatkan positif. Alur diagnosa tuberkulosis pada anak. Jadi ketika ada seorang anak yang mengeluh dengan gejala khas TB, yaitu batuk lebih dari sama dengan 2 minggu, demam lebih dari sama dengan 2 minggu, berat badannya turun dan tidak atau berat badannya tidak naik selama 2 bulan sebelumnya, lalu malaise lebih dari sama dengan 2 minggu. Nah, gejala-gejala ini menetap dan sudah diberikan terapi yang adekuat. Jika memang gejalanya menetap setelah diberikan terapi yang adekuat, maka kita harus mencurigai seorang ini menderita tuberkulosis. Lalu kita akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan mikrobiologis, yaitu TCM atau tes cepat molekuler, di mana nanti tergantung apakah fasilitas atau layanan kesehatan kita ada memiliki alat TCM. Umumnya untuk sekarang ini di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas pun sudah ada yang memiliki tes TCM ini. Kita lihat nanti apakah dia positif atau negatif. Kalau positif kita golongkan TB anak terkonfirmasi bakteriologis. Kalau negatif kita akan lihat apakah di fasilitas itu ada foto ronsen toraks atau uji tuberkulin. Kalau ada, kita akan nanti lakukan scoring berdasarkan nanti untuk jabaran scoring apa saja nanti akan saya jabarkan pada analisa kasus di kemudian yang akan saya bahas. Lalu pada sistem scoring ini ketika skornya lebih dari sama dengan 6, maka kita dapat golongkan anak tersebut sebagai TB anak terkonfirmasi klinis. Lalu kalau untuk scoring sistem yang skornya kurang dari 6, kita akan lakukan uji tuberkulin ini ada atau tidak, positif atau tidak, lalu kontak dengan TB paru dewasa positif atau tidak. Tidak. Kalau dia positif, maka kita dapat golongkan anak ini sebagai TB anak klinis. Lalu misalkan skornya itu kurang dari 6, lalu uji tuberkulin dan kontak dari TB paru dewasa itu tidak ditemukan atau negatif, maka kita akan observasi gejala selama 2 minggu ke depan. Lalu kalau misalnya gejala menetap, kita dapat golongkan anak ini sebagai TB anak klinis. Lalu jika memang spesimen tidak dapat diambil, jadi ya pada bayi ataupun pada anak yang memang bisa dikatakan tidak begitu kooperatif sehingga sulitnya dikeluarkan dahak pada anak tersebut, itu kita dapat lihat berdasarkan dari foto ronsen toraks maupun uji tuberkulin positif atau tidak. Nah, dari sini misalkan dia tidak ada akses foto ronsen toraks dan uji tuberkulin, maka kita akan lihat nih, apakah dia ada kontak dengan pasien TB paru dewasa. Jika iya, dan gejala-gejala dari khas TB tadi positif, maka kita dapat masukkan anak sebagai TB anak klinis. Tapi ketika tidak ada kontak yang jelas dengan TB paru dewasa,
maka kita dapat observasi anak ini selama 2 minggu terlebih dahulu. Kalau memang dia menghilang berarti dia bukan TB, tapi kalau dia menetap gejalanya selama 2 minggu setelah dilakukan pemeriksaan tadi, maka kita dapat golongkan anak ini sebagai TB anak klinis. Dan untuk TB anak terkonfirmasi bakteriologis maupun TB anak klinis ini, kita sudah dapat melakukan pemberian terapi OAT. Untuk metode diagnostik yang pertama tadi uji Mantoux atau uji tuberkulin menggunakan PPD RT23. Nantinya kita akan lakukan penyuntikan dan kita akan baca selama setelah 48 sampai 72 jam kita akan lihat durasinya. Untuk pada anak yang gizi baik atau imunokompeten kita akan katakan dia tuberkulin positif ketika indurasi lebih dari 10 mm. Kalau pada anak yang gizi buruk atau dia immunocompromised, kita dapat katakan dia positif ketika durasinya sudah mencapai lebih dari 5 mm. Lalu ini di metode diagnostik yang berdasarkan scoring tuberkulosis pada anak. Jadi ada beberapa parameter yang perlu kita perhatikan pada saat sistem scoring tadi, yaitu kontak dengan TB, dia ada atau tidak. Lalu uji tuberkulin atau Mantoux dia negatif atau positif. Kalau positif 3, kalau untuk yang negatif kita berikan skor 0. Lalu berat badannya kita lihat, lalu kita nilai juga berdasarkan demam atau tidak diketahui demam yang tidak diketahui penyebabnya, atau misalnya dia pertama demam, lalu diberikan obat atau terapi yang adekuat, ternyata dia juga tidak sembuh selama lebih dari sama dengan 2 minggu, kita dapat nilai dia sebagai skornya 1. Lalu batuk kronik lebih dari sama dengan 2 minggu, kita kasih nilai 1. Lalu pembesaran dari kelenjar limfe, di sini kita lihat atau kita dapat berikan nilai dia 1 ketika memang terdapat hal tersebut. Lalu pembengkakan dari sendi maupun pembengkakan tulang, kita lihat apakah ada atau tidak. Lalu berdasarkan foto toraks dia normal atau gambaran sugestif TB. Nah, pada kasus didapatkan total skornya adalah 6. Sehingga anak ini dapat dikonfirmasi sebagai TB anak klinis. Lalu klasifikasi pasien tuberkulosis berdasarkan lokasi anatomisnya, yaitu tuberkulosis paru tentunya pada anak ini, karena berdasarkan pemeriksaan radiologis juga. Nah, pemeriksaan penunjang radiologis tadi sudah menunjukkan bahwa tuberkulosis gambaran sugestif TB terdapat pada paru anak ini. Lalu untuk riwayat pengobatan pada pasien ini adalah kasus baru karena sebelumnya belum pernah meminum obat-obatan seperti OAT sebelumnya, ataupun dosis OAT yang diminum belum mencapai 28 dosis. Untuk riwayat pengobatan, untuk berdasarkan klasifikasi pasien tuberkulosis berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya, tidak dimasukkan karena di sini berdasarkan resistensi, apakah ada monoresisten, poliresisten, TB-MDR, XDR, maupun RR. Untuk TB-RR resistensinya, kita dapat golongkan dia TB-RR ketika ada terdapat resisten terhadap rifampicin, Mycobacterium tuberculosisnya ini. Kita akan golongkan dia sebagai TB-RR. Kita dapat golongkan sebagai monoresisten ketika memang dia pada lini pertama pada pengobatan Mycobacterium tuberculosis atau pasien yang mengidap tuberkulosis ini, dia terdapat satu resistensi pada obat lini pertama. Kalau untuk poliresisten, terdapat lebih dari satu resistensi pada obat Mycobacterium tuberculosis ini, kecuali bersamaan antara rifampicin dan isoniazid. Itu tidak bisa digolongkan sebagai poliresisten, melainkan harus digolongkan sebagai TB-RR. Lalu untuk TB-MDR, kita dapat golongkan sebagai TB-MDR ketika dia itu sudah minimal terdapat resistensi terhadap isoniazid maupun rifampicin. Kalau untuk TB-XDR, kita dapat golongkan dia sama seperti TB-MDR, yaitu dia harus resisten terhadap isoniazid maupun rifampicin, namun ditambah dengan resistensi terhadap obat lini kedua ataupun obat suntik seperti kanamycin. Lalu pemeriksaan penunjang teorinya di sini kita dapat lakukan darah lengkap, uji tuberkulin positif, foto ronsen toraks dada yang menggambarkan adanya gambaran sugestif TB, pemeriksaan BTA maupun patologi anatomi. Nah, pada kasus kita dapatkan foto ronsen dada positif, dia sugestif TB, maupun terdapat adanya limfositosis maupun trombosis. Berdasarkan dari program pengendalian tuberkulosis di Indonesia, jadi anak ini ada termasuk dalam kategori diagnostik yaitu TB paru, BTA negatif, sehingga kita dapat lakukan fase intensif 2 HRZ dan fase lanjutan 4 HR. Ini seperti yang di atas tadi, yaitu kita sesuaikan dengan berat badan pasien untuk pemberian dosis obatnya.
Lalu respon pengobatan dan pemantauannya kita dapat lakukan yang awal kita dapat lakukan selama 2 minggu, lalu kita akan evaluasi berdasarkan apakah terdapat efek samping penggunaan obat Mycobacterium tuberculosis tadi. Dan selanjutnya dapat dievaluasi setiap 1 bulan saat pengambilan obat juga, dan akan nantinya dievaluasi untuk fase intensif, di akhir fase intensif, dan di akhir fase lanjutan. Untuk dosis obat ini akan mengikuti berat badan tentunya pada saat pasien kontrol, lalu kartu pemantauan pengobatan kita harus isi, lalu fototoraks ini dia tidak dilakukan atau tidak rutin dilakukan untuk mengevaluasi penyembuhan dari Mycobacterium tuberculosis. Efek samping OAT itu terbagi menjadi ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang berat seperti streptomycin dapat terjadi tuli, rifampicin dapat terjadinya shock, purpura, gagal ginjal akut, lalu etambutol dapat terjadi gangguan pendengaran. Lalu pyrazinamid, rifampicin, isoniazid dapat menyebabkan mual, nyeri perut, anoreksia. Kalau untuk keluhan nyeri sendi dapat disebabkan atau diakibatkan oleh isoniazid. Rasa ngantuk juga dapat disebabkan oleh isoniazid. Lalu rifampicin seperti yang kita tahu juga bahwa air kemih dapat berwarna kemerahan. Untuk edukasi terkait OAT, di mana kita akan berikan edukasi kepada keluarga pasien, yaitu pengobatannya harus dijalankan selama 6 bulan, di mana akan dievaluasi pada akhir pengobatan. Obatnya harus diminum secara rutin pada pagi hari saat perut kosong, lalu obat sementara akan diberikan selama 2 minggu untuk nanti mengevaluasi kepatuhan minum obat pasien ini. Lalu kita akan minum sesuai dengan jadwal, jangan meminum 2 kali dosis saat misalnya pasien lupa 1 hari meminum obat. Orang dicurigai menderita tuberkulosis segera diperiksakan dan mendapatkan terapi. Urin dapat berwarna merah agar nantinya pasien mungkin tidak kaget atau keluarga pasien tidak kaget saat melihat anaknya urinnya berwarna merah. Lalu kita jelaskan juga dengan penyimpanan obat yang benar, di mana misalkan saja obat ini diberikan obat sirup sehingga kita tidak boleh meletakkan obat tersebut di tempat yang sembarangan yang langsung terkena sinar matahari. Untuk evaluasi efek samping pengobatan, kita dapat lakukan pengukuran kadar SGOT, SGPT, maupun bilirubin. Kalau SGOT, SGPT meningkat pada 25 kali tanpa gejala atau 23 kali, batas atas normalnya 40 internasional, 40 di mana disertai dengan gejala ikterus, anoreksia maupun muntah dapat terjadi. Lalu untuk pada saat pemantauan status gizi terhadap TB anak, kita harus lihat dari kasusnya. Dia berat badannya berapa? Berat badan di sini adalah 13 kg. Sehingga kebutuhan kalori pada anak ini adalah 1.300 kilokalori per harinya. Kita nanti dapat hitung berdasarkan pembagian isi piringku ini, yaitu ada lauk pauk hewani, lauk pauk nabati, vitamin, mineral, maupun dari air minum mineral 8 gelas per hari, dari isi kalori berdasarkan 150 gram atau 3 centong nasi, atau 3 buah sedang kentang yang berukuran sedang. Kita dapat dari karbohidratnya. Nanti kita akan juga dapat susun menunya berdasarkan tabel dari penyusunan gizi yang ada. Lalu kita akan lacak sumber penularan atau case finding, di mana kita cari sumber penularannya. Pada anak cenderung biasanya dia tertular dari TB orang yang dewasa. Sehingga nanti kita akan pelacakan sumber infeksi dari Mycobacterium tuberculosis ini berdasarkan infeld centripetal, dilakukan dengan cara pemeriksaan radiologis maupun BTA sputum. Lalu bila ditemukan sumbernya, perlu pula dilakukan pelacakan sentrifugal, yaitu mencari anak di sekitarnya yang mungkin juga tertular dengan cara uji tuberkulin. Nanti kita akan lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, yaitu tes uji tuberkulin. Ada program nasional penanggulangan tuberkulosis ini berdasarkan rekomendasi WHO, di mana hal ini tentu ada target utama pada tahun 2024 dan target eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030, yaitu diharapkan menurunnya insidensi tuberkulosis 65 per 100.000 penduduk dan menurunkan kematian dibandingkan 2019 sebanyak 90%. Program-program nasional penanggulangan tuberkulosis tadi dapat tentunya melalui memastikan pemerintah kabupaten maupun kota yang memiliki regulasi dan sumber daya yang optimal untuk penanggulangan tuberkulosis ini, maupun nantinya juga turut
dilakukannya optimalisasi, promosi dan pencegahan serta pemberian pengobatan pencegahan tuberkulosis maupun upaya diagnosis dan pengobatan tuberkulosis yang komprehensif pada anak di fasilitas layanan kesehatan primer. Dan tentunya dapat juga koordinasi menggunakan penanganan tuberkulosis dengan lintas program atau unit di Kementerian Kesehatan melalui melalui lembaga-lembaga seperti LSM maupun organisasi perempuan yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.